Nah, Mbak Desa kenapa awalnya cederanya? Nah, ini awalnya aku adalah salah tumpuan. Kenapa bisa salah tumpuan? Karena waktu aku bangun atau aku menumpuk sesuatu itu salah di bagian pergelangan tangan sini. Jadi bagian sini rasanya ketarik, terus rasanya nyeri seperti itu. Ini udah berjalan 3 hari, jadi bisa dimasak. Betul. Gimana? Saya juga guys. Nah, ini masih kaku di antara sini. Sini. Tersebut. Tapi untuk pergerakan ini udah lumayan enak. Jadi waktu sebelumnya aku tumpuan seperti ini, nah ini susah dan sakit. Nah ini kan udah mendingan, udah enakan kayak gitu. Nah. Halo semuanya, kembali lagi di Arisal Sport Massage. Sebelumnya perkenalkan, aku Hanif, Meso dari Arisal Sport Massage. Dan ini siapa? Saya Sarah juga dari Measure dari Arizal Sport Massage juga. Nah, betul. Nah, ini Mbak Desa lagi mengalami cedera pergelangan tangan. Nah, Mbak Desa ini juga Meso dari Arizal Sport Massage. Nah, ini akan kita tangani dan nanti kita akan edukasi untuk teman-teman semua yang menonton video pada hari ini terkait cedera yang dialami Mbak Desa itu. Nah, Mbak Desa kenapa awalnya cederanya? Nah, ini awalnya aku adalah salah tumpuan. Kenapa bisa salah tumpuan? Karena waktu aku bangun atau aku menumpuk sesuatu itu salah di bagian pergelangan tangan sini. Jadi bagian sini rasanya ketarik, terus rasanya nyeri seperti itu. Ini udah berjalan 3 hari, jadi bisa dimasak. Betul. Jadi gini teman-teman, ketika kalian lagi cedera, baru pertama kali ketika 1 hari atau baru 2 hari, nah biasanya itu masih mengalami masa peradangan. Jadi tidak boleh langsung dimasas. Kalau misalkan lebih aman lagi, kalau mau buru-buru atau nggak tahan lagi, bawa ke dokter aja. Gitu ya. Nah ini karena kondisi desa baru 3 hari dan ini tidak ada pembengkakan, jadi aman untuk dimasas gitu. Nah, mungkin ada perbedaan nggak, Mbak, antara kanan dan kirinya? Untuk perbedaan tidak ada, tapi karena ketarik jadi rasanya kurang nyaman. Betul, berarti otot yang sebelah sini mengalami spasme. Jadi nanti ketika sini dirilis, nanti akan merasakan kesakitan. Nah, mungkin nanti bisa dilihat pas sesi untuk merilis ototnya. Gitu ya. Kita mulai penanganan. Takut. Nah, ini di sini mengalami spasme teman-teman. Jadi ketika kita ada persendian kita yang mengalami cedera di bagian sini, ini kan metakarpal nih. Jadi bagian-bagian sini antara tulang radius ulna mengalami spasme atau kekakuan otot. Gitu. Ini kita akan lihat sebentar, nanti kita lihat perbedaannya. Gitu. Ini sakit teman-teman, tapi pura-pura nahan. Rasanya sangat nyeri ya. Nyerinya itu bisa dideskripsikan tidak bisa dideskripsikan sakit. Nah, ini sebenarnya penanganan cedera seperti ini itu cepat kalau penanganannya benar, nggak asal-asalan. Jadi persendian seperti ini dari siku atau pergelangan tangan ini itu tidak boleh dimasas atau ditekan kencang-kencang. Jadi kita ambil otot-otot yang mengalami spasme aja, gitu ya. Rasanya jadi lebih cenderung ke perih daripada sakit yang rasanya benar-benar sakit gitu. Nah, masih kuat, berarti tahan. Tahan jauh. Ini aku tidak sering nih apa pada nanyain
kalau kamu sakit terus siapa yang masak? Nah ini contohnya kalau misal apa di bagian tertentu yang masih bisa dimasak oleh temanku, rekanku itu masih bisa. Tapi kalau untuk bagian lain lakukanlah penguatan sendiri. Betul. Nah, untuk teman-teman cewek, ketika mungkin mengalami cedera atau mengalami gangguan pada otot-otot kalian, nah, bisa langsung pengadilan sport massage nanti ditangani oleh Mbak Jesa. Gitu. Jadi kita akan membedakan antara cewek dan cowok tergantung situasi dan kondisinya juga teman-teman. Kalau misalkan bagian-bagian yang mungkin kayak pergelangan tangan atau mungkin ankle dan mungkin Kak Jesa lagi ada kegiatan lain, nah, bisa ditangani oleh teman-teman cowok. Tapi kalau misalkan ada bagian-bagian seperti bahu atau mungkin antara lutut ke atas atau pinggang, nah itu nanti menunggu Kak Jesa kalau misalkan ada waktu. Tapi insya Allah pasti ada waktu ketika harus reservasi dulu. Udah tau? Jadi Balik. tergantung sakitnya. Nah ini ketika habis dirilis pastinya akan merasakan lebih enakan, mending. Tapi nggak bisa langsung ketika habis dimasak seperti ini balik semula teman-teman. Jadi otot-ototnya emang harus mengalami masa recovery lagi biar pertumbuhan ototnya lebih bagus lagi. Dan pada saat masa recovery kita harus melakukan namanya penguatan. Biar apa? Otot yang awalnya kita rilis ini kan ibarat kata dihancurkan ya. Dihancurkan seperti ini, digerus. Kalau kita nggak melakukan aktivitas berat, masih aman. Tapi ketika kita melakukan aktivitas berat, jadi kita harus memulai dari penguatan yang terkecil terlebih dahulu. Biar nanti tidak tegang dan tidak kaget otot-ototnya. Biar nggak mengalami cedera yang berulang. Tuh. Gimana? Saya juga guys. Nah, ini masih kaku di antara sini. Sini. Kenapa buka aku gini? Karena aku ya stay itu guys. Nah, habis dimasas atau habis dilus ini, teman-teman harus melakukan penguatan. Nah, nanti caranya penguatan seperti apa, nanti kita ajarin. Gitu. Nah, ini masih sakit nih. Nah. Ini pura-pura nahan sakit, teman-teman sebenarnya. Nah, kita pakai infrared biar aliran darahnya lebih lancar. Kan? Jangan tutup mukanya. Oh, ini masih kaku banget di sini. Ini efek kebanyakan masak juga ini. Baru Januari, baru mulai kemarin, katanya udah kebanyakan teman-teman. Nah teman-teman, jadi ketika teman-teman mengalami cedera dan lagi di area kota Semarang, kita bisa melayani home service ataupun datang tempat kita. Nah kita sekarang udah lebih upgrade lagi, kita di sini udah ada 2 bed dan ada 4 mesur. Jadi nanti reservasi terlebih dahulu, insya Allah akan ditangani lebih cepat dan harus sesuai prosedur yang sudah kita terapkan.
Masih kaku banget ya. Kaku. Thank you. Wow. Ini udah mulai mendingan daripada yang di awal tadi. Nah, terus ada yang tanya main infrared tujuannya apa sih mas? Nah, infrared ini itu tujuannya sebenarnya untuk membantu aliran darah kita biar lebih lancar gitu. Ketika otot-otot mengalami spasme atau kaku, nah aliran darahnya itu jadi terganggu yang mengakibatkan ya ototnya tadi kaku. Biar nanti tidak kaku lagi, ya kita pakai infrared ini biar memperlancar aliran darahnya. Itu teman-teman. Kalau misalkan kalian mengalami kekakuan otot, tapi kalau di masas mengalami apa ya, keri atau geli ya gitu bisa terapi seperti ini. Jadi pakai infrared aja itu udah cukup, nggak harus ditekan keras-keras ataupun dimasas. Nah, biasanya ada salah satu klien kita ya, Mbak, dimasas tuh keri, jadi kita susah, ya geli gitu. Jadi kita susah untuk menanganinya. Jadi kita banyak-banyakin pakai infrared. Man, Aman. Tapi udah mendingan daripada yang tadi. nah, ya. Ini kita cek perbedaannya di akhir video biar nanti teman-teman bisa, oh ini ya, ternyata ketika habis dimasas kondisinya seperti ini, hasilnya seperti itu. Ketika di akhir. Teman, nyerinya berkurang. Ini. Sambil. Ini nyeri. Udah aman-aman. Ini Udah better. udah better. Nah, terus teman-teman lagi ketika habis masak seperti itu, seperti ini, kita nggak boleh langsung melakukan aktivitas yang berat. Contoh kayak mengangkat beban yang berat atau mungkin melakukan aktivitas berat tanpa ada penguatan atau stretching tadi. Nah, ini udah enakan, tapi ototnya lemes. Jadi kita harus penguatan lagi. Biar apa ya? Biar nanti kuat ketika kita melakukan aktivitas berat. Dan masa pemulihan seperti ini itu 2 sampai 3 hari. Ketika pemulihannya benar, penguatannya juga benar. Tapi kalau enggak ya resiko akan kembali lagi kayak awal. Jadi belum tentu ketika udah enakan dimasas setelah balik rumah atau mungkin kalian melakukan aktivitas berat itu bisa langsung sembuh, enggak. Tapi harus ada step berikutnya, itu penguatan untuk biar pemulihannya lebih cepat lagi. Tuh. Aman? Nah, ini udah mendingan. Habis ini kita akan melakukan reposisi, dan nanti itu kita nanti akan kasih tahu edukasi penguatan untuk habis setelah dimasas. Ini sakit teman-teman.
Lebih sakit daripada yang sebelah sini. Nah ini bagian yang lebih. Iya, ya nyeri. Nah, Bagian sini juga lebih nyeri banget. bagian samping ini. Ini udah mendingan. Habis ini kita reposisi. Dan reposisi itu tidak sakit teman-teman. Emang ada yang takut? Ada kayaknya beberapa apa kalau di reposisi itu sakit nggak pak, sakit nggak kak, nggak sakit, kecuali emang contohnya kayak frozen shoulder atau apa karena itu ada pelengketan makanya tapi itu lebih sakit karena ada pelengketan. Kalau untuk yang lain aman, lebih sakit masaknya daripada reposisi. Itu biasanya cewek-cewek ya yang takut gitu. Oh iya, dan sekarang alhamdulillah teman-teman cewek udah mulai terbuka ya Mbak Jesa terkait massage seperti apa. Mungkin dulu terkait cewek massage kayak kalau yang magang cowok kurang etis deh, kayak nggak mau gitu ya, udah dibiarin aja sakitnya sama berhari-hari tanpa ada penanganan, jadi mah tambah parah. Nah sekarang udah mulai terbuka dan sekarang juga banyak yang mesur cewek juga. Udah banyak juga mesur cewek. Terus dan apa beberapa atlet kalau emang benar-benar kepaksa dan adanya cowok juga gak apa-apa kan itu ranah yang masih bisa dipegang. Betul. Jadi kita harus lebih terbuka lagi terkait kesehatan kita, apalagi kita atlet. Tuh, karena atlet kalau kata Pak Arif adalah aset. Aset jangka panjang. Aset. Jadi tetap harus sesuai dengan penanganannya. Jangan asal-asalan ketika kita penanganan massage. Apalagi contoh fraktur atau patah tulang, nah itu nggak boleh dibawa ke tukang urut teman-teman. Itu udah beda ranah. Itu adalah ranahnya medis. Gitu. Yaitu berarti ke dokter ortopedi ya, Mbak ya. Dan kalau kalian bingung nih, oh, apa itu namanya bengkok atau apa, kalian bingung harus kemana, minta surat rujukan dulu, terus minta surat rujukan ke dokter buat di ronsen. Nah, nanti itu kalian bisa lihat jelas itu nanti apa adakah fraktur atau patah tulang atau gimana dan ikuti arahan dokter. Kalau misal dokter minta ke fisioterapis, ke massage itu nanti kita bisa nangani. Tapi kalau enggak, ikuti arahan dokter aja dulu. Karena banyak kasus yang asal-asalan penanganan, jadi dibawa ke kita itu udah penanganan berkali-kali, jadi pijet di lain tempat dan penanganannya salah. Jadi kita nggak bisa membantu ini merilis dari teman-teman yang sakit. Jadi tetap kita arahin ke dokter ya gitu. Kemarin ada kasus karena PKO ya. Nah PKO UNES angkatan 23. Baru maba masa baru angkatan 25 pada saat silat kalau nggak salah latihan UKM. Silat UKM. Awalnya mungkin frakturnya nggak atau patah tulangnya nggak begitu parah, tapi direposisi dan reposisinya salah, jadi menambah parah terkait cederanya tadi. Makanya harus diindikasi ya jauh lebih baik biar nanti penanganannya juga lebih cepat dan aman biar nggak memperparah dari cedera tadi. Tuh. Nah ini udah selesai teman-teman, tinggal kita reposisi. Habis ini nanti kita tanya Mbak Jesa perbedaannya seperti apa dari yang awal tadi merasakan sakitnya. Relax. Nah.
pokoknya cuma diputer-puter gini aja teman-teman. Jadi nggak rasa nyeri, nggak ada rasa sakit, dia aman. Nah, tapi ketika persendian kita mengalami gangguan seperti fraktur atau patah tulang, jangan asal-asalan reposisi. Jadi nanti bisa menyebabkan pertambah parah cedera tadi. Gitu. Di sini ada cukup ya. Oh, denger gak? Ini udah kembali nih ya. Udah gak? Ada suaranya lagi. Tuh. Oke, nah ini udah selesai. Silakan jelaskan Mbak Desa. Nah, ini perbedaannya yaitu untuk tangan pasti rasanya lebih enteng, tapi tetap ada rasa satu nyeri-nyeri efek habis dimasas. Yang kedua itu ototnya pasti lebih lemes juga karena kita menghancurkan otot tersebut. Tapi untuk pergerakan ini udah lumayan enak. Jadi waktu sebelumnya aku tumpuan seperti ini, nah ini susah dan sakit. Nah ini kan udah mendingan, udah enakan kayak gitu. Nah, tapi ketika tumpuan seperti ini tadi teman-teman, itu belum kuat. Karena tadi yang dikatakan Mbak Desa, ototnya masih lemes. Jadi kita harus penguatan. Caranya penguatan yang paling simpel adalah kita gulung handuk teman-teman. Nah, kita remes-remes. Jadi rasakan bagian tulang sini, bagian otot yang sebelah sini itu ada gerakan-gerakan yang menyengkram dan menjalar. Ya, jadi kita pelan-pelan aja rasain otot ini bisa terangsang gitu. Penguatannya seperti ini aja, cuma genggam-genggam aja. Kalau misalkan ada grip, nah pakai grip jauh lebih bagus, lebih kuat. Kalau nggak ada ya pakai barang-barang yang ada di rumah seadanya. Yang penting nggak menyakiti tangan kita. Nah, untuk pakai bola tenis atau pakai slime juga ya, boleh kalau kalian punya. Kalau nggak squishy, biasanya cewek-cewek punya kan squishy itu. Tuh bisa. Jadi kan aku sakitnya bagian sini. Jadi utamain yang bagian sini yang ketarik. Dan ini pelan-pelan aja, nggak usah terburu-buru. Jadi kan ada juga ya orang kayak penguatan langsung terburu-buru kayak gini. Nggak usah, nanti malah nggak kena, malah kita yang ada capek. Jadi pelan-pelan rasain yang ada di pergelangan tangan kita. Itu rasanya ototnya ketarik atau enggak kayak gitu. Tuh. Jadi teman-teman, ini edukasi kita terkait massage pergelangan tangan. Nah, nanti mungkin video-video selanjutnya kita akan edukasi jauh lebih banyak terkait penanganan pencegahan cedera seperti apa. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita Arizon Sport Massage. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. See you di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.